Jadinya saya di sini untuk mewawancarai salah satu pendidik mengenai etika profesi guru SD. Ibu diperkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Rahmadi Hasan dengan NIK 1995-0823-2025-21205. Saya pendidik di SDN Rahayu 05. Saya mengajar di kelas 6. Sudah berapa lama Ibu mengabdi di sekolah ini? Sudah 6 tahun. Ibu, menurut Ibu, apa makna etika profesi guru dalam konteks pendidikan dasar? Makna etika profesi guru itu bukan guru harus mengikuti peraturan untuk bisa menjadi teladan semua siswa, seperti harus bersikap sopan santun, kejujuran, bersikap adil, dan bertanggung jawab. Bagaimana Ibu memahami perbedaan antara etika pribadi dan etika profesi sebagai siswa? Etika pribadi itu nilai-nilai moral yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan etika profesi guru itu kita harus bersikap formal, mengikuti sesuai aturan. Contohnya kita tidak boleh menulis suatu pekerjaan di media sosial, itu termasuk etika profesi guru. Apa saja contoh sikap atau tindakan etis yang wajib dimiliki guru dalam keseharian mengajar? Harus bersikap adil, non-diskriminatif ya, jadi tidak boleh, ini harus adil kepada semua siswa, terus menjaga kerahasiaan informasi siswa, santun dalam tutur kata, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menurut Ibu, apa arti jadi guru yang profesional? Guru itu tidak hanya pintar mengajar, tetapi guru juga harus mempunyai ilmu yang mumpuni dan harus bisa tidak memilih, jadi bersikap adil kepada siswa. Apa tantangan utama dalam menjaga sikap profesional di lingkungan sekolah? Yang pertama itu beban kerja terlalu tinggi. Nah, yang keduanya itu intervensi dari orang tua ya. Kadang orang tua itu kepada kita selalu pengen tahu dan selalu ikut campur dalam urusan kita menjadi para siswa kita di sekolah. Biasanya Ibu ikut kegiatan apa untuk mengembangkan diri sebagai guru? Seperti webinar, metode mengajar, terus kurikulum, KKG, sama ini membaca buku untuk mengembangkan diri kita. Bagaimana nilai-nilai atau sikap baik apa saja yang Ibu pegang dalam menjalankan diri sebagai guru? Nilai integritas yang harus dijalankan sebagai guru itu kayak nilai kejujuran, terus empati, dan kasih sayang bertanggung jawab kepada siswa. Bagaimana cara Ibu menanamkan sikap jujur, tanggung jawab, dan peduli dalam proses belajar mengajar? Memberikan siswa ini ya keberanian untuk bertanggung jawab, misalnya itu praktek langsung dan melatih pikiran siswa. Apakah itu pernah mengalami kejadian yang besar saat merasa belajar? Pernah dulu ada siswa ya di kelas saya yang tidak sengaja menjatuhkan botol air minum, dan botolnya itu kan terbuat dari kaca. Nah, si siswa itu jujur kepada saya, bilang bahwa dia itu telah menjatuhkan botol temannya, dan akhirnya siswa tersebut mau bertanggung jawab. Itu dari sikap kejujuran. Bagaimana Ibu menyikapi penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran agar tetap sesuai dengan aturan profesi? Ini ya, mengedepankan literasi global, terus menjaga privasi siswa atau data siswa, menggunakan teknologi untuk edukasi. Bagaimana pendapat Ibu soal guru yang aktif di media sosial? Apa ada batasan etisnya? Guru boleh aktif di media sosial, tetapi harus tahu batasan sebagai profesi guru ya. Misalnya kita boleh ya memposting siswa, tetapi harus izin dulu kepada siswa tersebut apakah mengizinkan atau tidak, dan tidak boleh membuat konten kontroversi yang sesuai guru. Apa yang dilakukan supaya tetap bisa mengikuti perkembangan zaman tapi tetap jadi guru yang baik? Memilih beradaptasi, memilih ini ya teknologi, terus mempertahankan nilai-nilai pendidikan yang paling penting itu. Dalam kurikulum merdeka, guru bebas mengajar. Tapi menurut Ibu, etika guru itu harus dijaga dengan cara seperti apa?
menjaga kolaborasi dengan siswa, terus memberikan siswa agar dapat bertanggung jawab dan dan memilih dengan baik. Nah, saat membimbing proyek kaliber, bagaimana cara ibu bisa menjadikan sikap dan nilai-nilai baik itu? Mengarahkan siswa, terus menyarankan siswa agar tidak pantang menyerah. Terkadang kan dalam proyek kuliah itu banyak sekali tugas yang harus diselesaikan. Kita harus bisa mengarahkan siswa tersebut. Terakhir, apa tantangan paling terasa dalam menerapkan kurikulum mereka dan proyek kaliber sesuai dengan etika? Batasan waktu ya, karena kan biasanya kalau P5 itu kan waktunya fleksibel tetapi rumit. Nah, kadang si itu tidak tuntas, jadi kita harus melakukan hal tersebut supaya bisa tuntas. Kadang guru itu ingin sempurna, jadi si guru itu terlalu banyak bercampur, itu tantangannya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan saya sebagai mahasiswa terhadap etika profesi mencerminkan bukan hanya apa yang saya pelajari di bangku kuliah, tetapi juga apa yang saya amati, alami, dan rasakan dalam interaksi langsung. Dalam proses pembentukan identitas, saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengajar yang baik secara akademik, menjadi figur teladan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas. Saya juga memandang etika profesi bukan semata sebagai perangkat aturan tertulis yang bersifat normatif, melainkan sebagai nilai-nilai moral yang mengarahkan perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam maupun di luar kelas. Bagi mereka, menjadi seorang guru tidak cukup hanya menguasai konten dan metode pembelajaran, tetapi juga harus mampu memosisikan diri sebagai pribadi yang berintegritas dan menjadi contoh yang baik bagi siswa. Sebagai calon seorang guru sekolah dasar, saya juga menyadari bahwa tantangan etika profesi guru di masa kini semakin kompleks. Guru tidak hanya dituntut dengan untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu menavigasi persoalan moral, sosial, dan teknologis yang cepat berubah. Saya juga melihat bahwa dalam konteks kurikulum merdeka, guru menghadapi tantangan etis dalam menyeimbangkan antara kebebasan belajar siswa dan tanggung jawab profesional. Melalui proyek wawancara dan analisis etika profesi guru ini, saya memperoleh pemahaman baru mengenai makna etika dalam praktik nyata. Pengalaman ini membantu saya mengembangkan kesadaran reflektif terhadap pentingnya menjadi guru yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak dan bertanggung jawab secara moral. Dari wawancara dengan Ibu Anissa Rahmatia Hasan SPD, saya belajar bahwa etika profesi guru mencakup integritas, keadilan, tanggung jawab, dan keteladanan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi saya untuk membangun kepribadian profesional di masa depan. Selain itu, dari proyek ini saya memahami bahwa penguasaan teknologi harus diimbangi dengan etika digital. Seperti dijelaskan oleh Jurnal Etika Demokrasi 2024, guru harus menjadi digital role model dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia maya. Hal ini mendorong saya untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan teknologi pendidikan agar selalu mencerminkan citra guru profesional. Dalam konteks kurikulum merdeka, saya belajar pentingnya menjadi fasilitator dan pembimbing etis yang mampu mengarahkan siswa untuk berpikir kritis, mandiri, dan berkarakter. Etika profesi menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan berperilaku, terutama dalam situasi yang melibatkan dilema moral. Dengan demikian, proyek ini memberikan dampak positif bagi pengembangan diri saya sebagai calon guru, seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya kode etik guru dalam praktik nyata, mengasah kemampuan reflektif terhadap perilaku etis dan tanggung jawab profesional, menumbuhkan komitmen untuk menjadi guru berintegritas di era digital, menguatkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sebagai dasar dalam mendidik generasi masa depan. Saya percaya bahwa menjadi guru bukan sekedar profesi, tetapi juga merupakan panggilan moral dan kemanusiaan. Melalui pemahaman etika profesi ini, saya terdorong untuk terus belajar, beradaptasi, dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dalam menghadapi perubahan zaman.